HP Bapak Ibu. Contoh di sini saya masukkan nomor HP saya, Bapak Ibu boleh masukkan passwordnya. Jadi password awalnya adalah W kapital 12345. Password awalnya adalah W kapital 12345. Saya kirimkan juga di kolom chat Bapak Ibu W kapital 12345. Nah, di sini jika Bapak Ibu klik login, Bapak Ibu akan dihadapkan ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk mengisi password kembali. Jadi nantinya password ini akan menjadi password baru bagi Bapak Ibu semua. Jadi kalau contohnya di sini saya masukkan 12345 sebagai 123321 sebagai password saya. Jadi Bapak Ibu untuk passwordnya antara yang atas dan di bawah harus sama ya Bapak Ibu. Di sini ini merupakan password baru kita semua. Jadi Bapak Ibu boleh masukkan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jika telah dimasukkan, kita klik submit tombol berwarna biru ini. Nah, Bapak Ibu diminta untuk login kembali ke aplikasi. Jika diminta untuk login kembali aplikasi, Bapak Ibu boleh masukkan nomor HP Bapak Ibu. Di sini passwordnya adalah password barunya ya Bapak Ibu. Jadi bukanlah lagi W kapital 12345. Jadi contohnya sini saya masukkan nomor HP dan password saya. Setelah kita masukkan nomor HP dan password, Bapak Ibu kita klik login yang tombol berwarna biru. Nah, di sini kita telah masuk ya Bapak Ibu ke dalam akun masing-masing. Jadi bila mana Bapak Ibu telah masuk, di sini bisa dilihat nanti ada beberapa menu. Jadi Bapak Ibu, menu pertama yang saya akan jelaskan itu adalah menu untuk mengganti bahasa. Jadi untuk mengganti bahasa kita bisa lihat caranya. Bapak Ibu bisa klik yang di paling kanan bawah. Ini ada menu others atau menu lainnya yang ada 9 titik berwarna hitam. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa cari menu yang namanya change language Bapak Ibu. Atau yang ada gambar A-nya seperti ini. Yang ada gambar A-nya. Nah, di sini kalau kita klik, Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk memilih bahasanya. Jadi Bapak Ibu semua di dalam aplikasi Wikido itu ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan bahasanya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu klik tombol yang berwarna ungu atau tombol submit-nya. Jadi kalau kita klik submit, nah di sini Bapak Ibu aplikasinya nantinya akan berubah sesuai dengan bahasa yang Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu di sini cara untuk mengganti aplikasi bahasa. Jadi bagi Bapak Ibu semua, setelah mendengarkan penjelasan saya, bila mana ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan, mohon disampaikan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Nantinya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu dan saya akan jawab. Bapak Ibu untuk mengganti bahasa, jadi di sini ada change language, kita bisa pilih bahasa yang sesuai yang kita inginkan, kita bisa klik submit. Nantinya bahasa di dalam aplikasi akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Bila mana ada pertanyaan, Bapak Ibu untuk menu ganti bahasa, Bapak Ibu boleh sampaikan di kolom chat. Bapak Ibu untuk menu berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah menu untuk melihat profil. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melihat profil, caranya sama, berada di bagian others ini, di 9 titik ini, di paling kanan bawah. Bapak Ibu bisa cari menu yang namanya profil Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu buka menu profilnya, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat informasi mengenai akun Bapak Ibu semua. Mengenai diri Bapak Ibu. Jadi ada nama, ada nomor HP-nya, dan ada informasi lainnya.
Dan di sini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk akun Bapak Ibu masing-masing apakah sudah benar atau belum. Untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi ada mata pelajaran dan juga ada kelasnya. Jadi kalau di sini contohnya saya gunakan itu adalah akun guru di SMA. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masuk ke profil Bapak Ibu masing-masing, itu akan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Jadi bila mana Bapak Ibu di jenjang SMP, di situ akan muncul kelasnya dan juga mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lihat mata pelajaran dan kelas yang diajarkan, bila mana Bapak Ibu rasa ada yang kurang, Bapak Ibu bisa tambahkan. Jadi untuk menambahkan, di sini caranya Bapak Ibu bisa klik yang di kanan bawah. Di sini ada edit profil Bapak Ibu, tombol yang berwarna ungu. Nah, di sini kalau kita klik ya Bapak Ibu bisa ubah informasi dari akun Bapak Ibu. Lalu kalau misalkan ingin menambahkan mata pelajaran dan kelasnya itu juga bisa. Jadi caranya untuk menambahkan mata pelajaran dan kelasnya bisa diklik yang di bagian mata pelajaran dan kelas itu ada tombol untuk tambah, tombol untuk menambahkan. Jadi kalau kita klik tombol ini, Bapak Ibu diminta untuk memilih mata pelajaran dan juga kelasnya. Bapak Ibu bisa pilih mata pelajaran dan juga kelasnya sesuai dengan yang ingin yang ditambahkan. Jadi setelah dipilih, Bapak Ibu bisa klik ya tombol yang di bawahnya, tombol submit yang berwarna biru. Kita klik. Nah, di sini nantinya akan bertambah satu mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu tambahkan. Bapak Ibu setelah menambahkan, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan perubahannya Bapak Ibu. Jadi untuk menyimpannya Bapak Ibu bisa klik tombol di paling bawah, tombol berwarna ungu. Bapak Ibu klik save, tombol save berwarna ungu. Nah, di sini nantinya sudah bertambah ya Bapak Ibu satu mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu telah tambahkan. Setelah itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah konfirmasi untuk mata pelajaran dan kelasnya, jika sudah sesuai, itu tidak perlu diubah. Jika ada yang kurang, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menu berikutnya yang akan saya jelaskan itu adalah menu untuk membuat pengumuman. Jadi di sini Bapak Ibu, di dalam aplikasi Wikido terdapat satu ruangan sendiri di mana Bapak Ibu bisa berikan pengumuman. Jadi bila mana mungkin contohnya Bapak Ibu sekarang memberikan informasi kepada orang tua dan siswa melalui WhatsApp, sebenarnya Bapak Ibu informasi-informasi tersebut bisa saja terlewat oleh orang tua dan siswa karena ada chat-chat lainnya yang berada di dalam WhatsApp. Nah, di sini di dalam aplikasi Wikido Bapak Ibu diberikan ruangan untuk memberikan informasi. Informasi ini, pengumuman ini langsung diterima oleh orang tua dan juga siswa Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu semua bisa klik menu yang namanya announcement atau yang ada gambar toanya. Di sini kalau kita klik Bapak Ibu akan muncul seluruh pengumuman yang Bapak Ibu pernah buat di dalam aplikasi Wikido. Jadi jika Bapak Ibu belum pernah buat, nantinya pasti tampilannya akan kosong. Nah, kalau kita ingin buat satu pengumumannya, caranya Bapak Ibu kita bisa lihat ya di paling bawah di sini ada tombol berwarna ungu. Kita bisa klik ya Bapak Ibu untuk membuat pengumumannya. Nah, di sini ada informasi-informasi yang perlu diisi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa informasi. Di situ ada contohnya ada
informasi-informasinya, ada judul pengumumannya, Bapak Ibu bisa isi judul pengumumannya. Lalu ada banner Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya di sebelah kanan ada tampilan aplikasi untuk orang tua dan juga siswa. Jadi Bapak Ibu punya gambaran, jika Bapak Ibu isi, judul itu akan muncul di paling atas Bapak Ibu. Contohnya yang Taman Safari Wildlife Study, itu merupakan judul pengumumannya. Jadi akan selalu muncul di paling atas. Nah, kalau di bawahnya ada banner, di sini Bapak Ibu bisa masukkan gambar-gambar terkait dengan pengumuman tersebut. Nah, di sini contohnya kalau di aplikasi orang tua itu ada gambar hewan ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan bannernya. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu semua, kita bisa lihat untuk informasi berikutnya yang perlu diisi itu adalah tanggal Bapak Ibu, tanggal publikasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk tanggal publikasi ini ada juga tanggal berakhirnya. Jadi, gunanya tanggal publikasi ini, Bapak Ibu, contohnya kita buat pengumuman untuk tanggal 8 sampai tanggal 10. Nah, jadi Bapak Ibu, para orang tua dan siswa itu belum bisa melihat pengumumannya jika belum sampai tanggal 8. Jadi, pengumuman ini tidak bisa dilihat sebelum tanggal 8, dan jika setelah tanggal 10 itu pengumumannya akan hilang. Hilang dari aplikasi orang tua dan juga siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi, berikutnya informasi yang bisa diisi itu adalah deskripsinya. Jadi, ada informasi yang Bapak Ibu berikan, ini bisa dimasukkan di bagian deskripsi. Jadi, bila mana Bapak Ibu rasa kurang, Mas, saya ingin buat satu judul baru untuk informasi yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu bisa klik additional description-nya. Dari sini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sebelah kanan kita lihat ada deskripsi, ini judulnya deskripsi. Ada juga judulnya yang Bapak Ibu bisa buat sendiri, contohnya yang waktu preferennya. Dan juga ada contoh lainnya, ini adalah place. Nah, caranya tadi Bapak Ibu bisa klik ya tombol additional information. Itu Bapak Ibu bisa tambahkan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau kita lihat lagi di bawahnya Bapak Ibu, informasinya ada foto dan juga video, ada galeri. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa masukkan terkait dengan foto-foto dan video-video terkait dengan pengumuman ini. Jadi bila mana ada foto atau video yang dimasukkan itu bisa. Contohnya di aplikasi sebelah kanan ya Bapak Ibu, di orang tua dan siswa itu terlihat ya di paling bawahnya ada pengumuman dan juga foto, gambar atau dan juga video. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat lagi di sebelah kiri, informasi yang Bapak Ibu perlu itu yang terakhir itu adalah target audiensnya. Jadi pengumuman ini akan diberikan kepada siswa mana dan juga orang tua mana. Nah, Bapak Ibu kita lihat di situ ada level, kelas dan juga student ya Bapak Ibu di bagian audiens. Jadi di sini Bapak Ibu untuk levelnya itu adalah perangkatannya Bapak Ibu. Kalau kelas itu adalah per masing-masing kelas, kalau student itu adalah per masing-masing siswa. Nah, di sini Bapak Ibu semua untuk pengumuman ini, jadi contohnya Bapak Ibu ingin berikan kepada seluruh siswa kelas 9. Nah, Bapak Ibu untuk seluruh siswa kelas 9, Bapak Ibu bisa pilih yang bagian levelnya. Jadi di bagian level, Bapak Ibu bisa lihat nanti ada level 9. Bapak Ibu bisa pilih yang level 9. Jadi yang nantinya yang akan menerima pengumuman itu adalah seluruh siswa dari kelas 9. Nah, jadi bila mana Bapak Ibu, contoh lainnya, Bapak Ibu ingin berikan pengumuman kepada seluruh kelas 9, seluruh siswa kelas 9 dan juga kelas 8A. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu pilih yang levelnya yang angkatan 9, Bapak Ibu tambahkan, lalu Bapak Ibu pilih kelasnya yang kelas 8A. Jadi nantinya seluruh murid yang akan menerima pengumuman ini adalah seluruh murid kelas 9 dan juga murid dari 8A.
Baik, Bapak Ibu, di sini pengumuman ini audiensnya itu adalah kombinasi ya Bapak Ibu. Jadi per masing-masing murid Bapak Ibu juga bisa berikan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk memberikan pengumuman. Setelah semua informasi dimasukkan, Bapak Ibu tinggal klik yang di paling bawah, tombol berwarna ungu. Itu adalah tombol save. Nah, Bapak Ibu semua, berikutnya kita lihat bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon disampaikan ya Bapak Ibu di dalam kolom chat. Terus buka iki wis ana iki wis mlebu absen. Ya. HP-ne ora kena. Hah? Bapak Ibu semua, saya izin mute ya Bapak Ibu semua agar penjelasannya bisa lebih lancar. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mohon disampaikan dulu di dalam kolom chat. Nanti saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Atau setelah seluruh penjelasan selesai, nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, kita lihat ya untuk menu berikutnya yang akan kita pelajari. Itu adalah menu untuk membuat topik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ada topik pembelajaran yang bisa kita buat di dalam aplikasi Wikido. Bapak Ibu, di sini ada satu menu yaitu untuk membuat topik pembelajaran itu adalah menu subjek topik. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam menu subjek topik, Bapak Ibu bisa lihat untuk seluruh mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Bapak Ibu bisa klik untuk mata pelajaran dan kelasnya, dipilih salah satunya. Bapak Ibu semua, mohon konfirmasinya apakah suara saya terdengar? Jelas ya Pak ya? Pak Imam Basori, Pak, mungkin Bapak bisa buka kembali aplikasi Zoom-nya, Pak. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang belum bisa login ke dalam aplikasi, mohon disertakan ya Bapak Ibu nama, nomor HP dan juga sekolahnya. Di kolom chat nanti saya akan cek ya Bapak Ibu. Mohon disertakan ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, nama, nomor HP, dan sekolahnya di dalam kolom chat. Nanti saya akan cek setelah penjelasan ini selesai. Jadi Bapak Ibu semua, di sini kita lihat untuk membuat topik pembelajaran, caranya Bapak Ibu klik yang di paling bawah, ini ada tombol berwarna ungu yang add topic. Bapak Ibu klik. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada beberapa informasi yang perlu diisi. Jadi yang perlu diisi itu hanyalah 3 informasi ya Bapak Ibu, perlu menjadi catatan Bapak Ibu. Hanya 3 informasi yang perlu diisi. Jadi yang pertama itu adalah judul dari topik pembelajarannya. Jadi kalau misalkan saya isi di sini ekosistem. Di sini ada deskripsinya, contohnya saya isi belajar ekosistem. Yang terakhir Bapak Ibu, informasi terakhir yang perlu diisi itu adalah kelasnya Bapak Ibu. Jadi topik ini akan dipelajari di kelas mana, itu Bapak Ibu bisa isi. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi 3 informasi ini, mulai dari tadi kita lihat kembali judulnya, deskripsinya, dan juga kelasnya. Setelah diisi 3 ini, Bapak Ibu bisa klik save di paling bawah. Nah, di sini tombol berwarna ungu, kita bisa klik save.
Bapak Ibu semua, aplikasi yang digunakan untuk Bapak Ibu guru adalah aplikasi Wikido School ya Bapak Ibu. Audio. Jadi Bapak Ibu, aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu adalah aplikasi Wikido School. Bapak Ibu, di sini setelah Bapak Ibu tambahkan topik pembelajarannya, di sini akan muncul ya Bapak Ibu topik pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, setelah topik pembelajaran ini dibuat, mari kita lihat apa kegunaan dari topik pembelajaran ini. Nah, untuk topik pembelajaran ini kita lihat kegunaannya. Yang pertama itu ada di menu assignment. Jadi menu assignment ini Bapak Ibu dapat gunakan untuk memberikan tugas ataupun materi. Jadi kalau kita klik tugas ataupun materinya, Bapak Ibu kita bisa lihat untuk seluruh materi dan tugas yang telah dibuat. Jika belum pernah dibuat, jadi di sini akan kosong ya Bapak Ibu semua untuk materi dan tugasnya. Untuk cara membuat materi atau tugas, Bapak Ibu bisa klik yang di paling bawah. Untuk tombol berwarna ungu itu ada tombol Add. Kita klik tombolnya. Di sini Bapak Ibu ada beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu isi ya. Jadi untuk informasi-informasinya itu ada informasi mengenai yang pertama itu adalah mata pelajaran. Bapak Ibu perlu isi mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ingin berikan tugasnya. Nah, Bapak Ibu pilih mata pelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada topik Bapak Ibu. Jadi topik ini Bapak Ibu bisa pilih yang telah dibuat di menu subjek topik tadi. Bapak Ibu semua, bagi akun Bapak Ibu yang belum terdaftar, Bapak Ibu nantinya kita akan diumumkan di dalam grup ya Bapak Ibu jika akun telah terbentuk. Jadi Bapak Ibu semua memang saat ini belum bisa login ke dalam aplikasi Wiki karena belum terbentuk. Nantinya kita akan informasikan kembali di dalam grup WhatsApp yang akan kita bentuk per masing-masing sekolahnya. Kita akan informasikan jika akun telah dapat digunakan. Jadi Bapak Ibu mohon menyimak terlebih dahulu untuk penjelasan penggunaan aplikasinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa pilih topik pembelajarannya. Ini topik pembelajaran ini merupakan topik yang kita buat di dalam menu subjek topik tadi. Jadi setelah kita pilih, kita lihat lagi informasi lain yang perlu diisi, itu ada tipenya, apakah tipe ini adalah, tipe assignment ini adalah PR atau proyek, itu bisa dipilih salah satunya. Lalu di notes. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan catatan yang Bapak Ibu dapat berikan kepada siswa mengenai materi ataupun tugas ini. Jadi contohnya, mohon anak-anak semua untuk mengumpulkan tepat waktu dan jangan telat mengumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sampaikan melalui assignment note. Bapak Ibu, kalau kita lihat informasi di bawahnya yang Bapak Ibu bisa isi itu ada YouTube link Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu ada video di YouTube mengenai materi ataupun tugasnya, Bapak Ibu bisa masukkan di bagian YouTube link. Tapi jika tidak ada, dikosongkan juga tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi di bawahnya, di sini ada jam mulai dan juga jam berakhirnya ya Bapak Ibu. Jadi jam ini yang membatasi waktu pengumpulan siswa. Jadi siswa mengumpulkan tugas dan melihat soalnya itu dibatasi. Jadi di sini di sebelah kanan Bapak Ibu saya contohkan. Di sini Bapak Ibu ada file yang Bapak Ibu dapat berikan, ada file materi dan juga file tugas. Jadi kalau contohnya yang di sini Bapak Ibu yang di bawah jam ini ada satu file tugas. File tugas ini tidak bisa diklik nantinya Bapak Ibu. Jadi jika belum sampai waktunya, siswa tidak bisa mengklik membuka file tugasnya.
Nah, di sini file-file tugas yang Bapak Ibu berikan itu tidak bisa dilihat oleh siswa. Jadi untuk beri satu lagi Bapak Ibu mengenai waktu ini, jadi siswa itu juga tidak bisa mengumpulkan tugasnya jika tidak berada pada jam yang telah Bapak Ibu tentukan. Di sini siswa tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Jadi Bapak Ibu semua, waktu ini ada dua fungsinya. Yang itu pertama itu membatasi siswa untuk melihat file soal yang Bapak Ibu berikan. Yang kedua, siswa itu tidak bisa mengumpulkan di luar jam yang Bapak Ibu tentukan. Nah, setelah Bapak Ibu memilih waktunya, Bapak Ibu bisa lihat lagi ada informasi kelasnya. Jadi materi dan tugas ini diberikan kepada kelas mana, Bapak Ibu bisa pilih kelasnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik save tombol yang berwarna ungu di paling bawah. Nah, kalau kita klik, Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu telah terlihat satu pengumuman yang baru yang telah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu semua, setelah membuat pengumuman ini, Bapak Ibu masih ada fitur lainnya di dalam pengumuman ini ya Bapak Ibu. Masih ada pengumuman lainnya, masih ada fitur lainnya yang dapat kita lihat di dalam fitur assignment ini. Jadi setelah assignment Bapak Ibu buat, Bapak Ibu klik ya assignment-nya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ada beberapa fitur. Jadi di sini ada fitur di mana Bapak Ibu bisa berikan file materi, bisa berikan file tugas. Nah, di sini Bapak Ibu untuk memberikan file materi ataupun file tugas, ini caranya sama ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik di antara file materi ataupun file tugas, di sini ada tombol berwarna ungu, kita klik. Bapak Ibu pilih apakah itu rekaman suara ataupun file lainnya. Jadi kalau file lainnya Bapak Ibu bisa masukkan foto, video, PDF, PPT, itu semua bisa dimasukkan segala macam filenya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu bisa pilih filenya, Bapak Ibu klik tombol berwarna ungu. Baik, Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua, informasinya Bapak Ibu saat ini belum bisa login ke dalam aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi nantinya setelah akun terbentuk, kita akan informasikan kembali kepada Bapak Ibu semua. Nantinya tim Wikido akan membentuk satu grup di WhatsApp bagi masing-masing sekolah. Kita akan informasikan bila Bapak Ibu telah bisa login ke dalam aplikasi. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu mohon diperhatikan terlebih dahulu untuk penggunaan aplikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Mas, kalau misalkan file saya berada di laptop, bagaimana cara saya masukkannya ke dalam assignment ini? Jadi Bapak Ibu bisa ya masukkan file yang ada di laptop ke dalam assignment-nya masing-masing. Jadi caranya Bapak Ibu buka website Wikido, ada di wikido.com. Bapak Ibu bisa buka websitenya. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ya, Bapak Ibu scroll ke bawah sedikit pelan-pelan sampai Bapak Ibu ketemu upload assignment attachment. Nah, di sini kalau kita klik tombolnya ya yang berwarna ungu, kita akan dibukakan ke halaman baru. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan kode assignment ya Bapak Ibu. Caranya untuk melihat kode assignment, Bapak Ibu bisa balik ke aplikasi. Di sini ada kodenya Bapak Ibu. Jadi ada kode dari assignment-nya, masing-masing assignment itu punya kode uniknya. Bapak Ibu bisa balik ke websitenya. Bapak Ibu bisa masukkan kodenya. Kodenya Bapak Ibu bisa masukkan, Bapak Ibu klik cek untuk mengecek kodenya sudah benar atau belum. Nah, jika Bapak Ibu sudah masukkan kodenya, Bapak Ibu di sini
Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu ingin memasukkan file materi ataupun file kuisnya. Jadi kalau file materi kita di sini kita pilih filenya. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu. Langkah terakhirnya Bapak Ibu klik tombol yang berwarna biru, tombol submit. Jadi setelah kita klik, kita lihat lagi ke aplikasi, misalkan tadi kita masukkan file materi, kita buka bagian file materinya. Kalau kita klik ya, Bapak Ibu semua, kita bisa lihat ada satu file baru yang kita tambahkan tadi melalui website, melalui laptop ataupun melalui komputer Bapak Ibu semua. Jadi itu sudah masuk ke dalam assignment Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, Bapak Ibu semua, nantinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirimkan nama, nomor HP dan juga sekolahnya. Nantinya Bapak Ibu kita akan bentukkan grup WhatsApp. Jadi di sana nantinya kita akan informasikan kembali jika akun Bapak Ibu telah terbentuk. Jadi Bapak Ibu kita lihat lagi ya ke assignment-nya. Di sini ada fitur chat room dan juga skor Bapak Ibu. Jadi per masing-masing kelasnya Bapak Ibu diberikan satu ruangan di mana Bapak Ibu bisa komunikasi dengan siswa-siswa di kelas tersebut. Jadi ada informasi yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa dan juga bila mana siswa ada pertanyaan mengenai tugas atau materinya, siswa bisa sampaikan melalui kolom chat tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat lagi ya, satu menu terakhir di dalam assignment ini ada skor Bapak Ibu. Jadi bila mana siswa telah menjawab tugas-tugas dari yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu bisa melihat jawaban yang siswa kumpulkan. Jadi kita bisa lihat di sini ada checklist, ada tanda yang berwarna checklist hijau, ada tanda silang merah. Jadi kalau misalkan untuk checklist hijau itu artinya siswa telah mengumpulkan, silang merah itu siswa belum mengumpulkan. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, untuk siswa yang mengumpulkan, Bapak Ibu itu bisa langsung lihat jawabannya. Kalau kita klik ya tombol checklist hijaunya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi jawaban siswanya bila berupa teks bisa dilihat teksnya, bila berupa gambar bisa dilihat gambarnya. Jika siswa mengumpulkan dalam bentuk video itu Bapak Ibu juga bisa lihat videonya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu bisa berikan komentar dan juga Bapak Ibu bisa langsung memberikan nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu di aplikasi siswa di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat siswa itu bisa melihat langsung untuk komentar dan juga nilai yang Bapak Ibu berikan. Itu bisa dilihat langsung oleh siswa. Nah, di sini Bapak Ibu ini bisa dilihat langsung oleh siswa untuk komentar dan juga nilainya. Jadi sekian Bapak Ibu untuk fitur Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bisa berikan nilai dan juga komentar, bisa berikan tugas dan juga materi. Bila mana ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Bapak Ibu, untuk menu terakhir yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah menu exercise dan juga quiz. Jadi menu ini Bapak Ibu dapat gunakan untuk memberikan latihan soal dan juga quiz. Jadi latihan soal dan juga quiz yang Bapak Ibu berikan itu bisa dalam bentuk pilihan ganda dan juga esai. Saya berikan gambaran terlebih dahulu. Di sebelah kanan ya Bapak Ibu bisa lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh di mana siswa mengerjakan latihan soal ataupun ujiannya. Ada pilihan. Nah, ini contoh untuk soal yang isi seperti ini Bapak Ibu. Bisa dikombinasikan juga, ini ada pilihan gandanya, sini ada esainya juga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat latihan soal ataupun ujian ini? Caranya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ya Bapak Ibu, balik lagi ke aplikasi Bapak Ibu semua, di sebelah kiri. Bapak Ibu
bisa pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ingin buat latihan soal ataupun ujiannya. Kalau kita klik, nah, Bapak Ibu bisa lihat ada 3 bagian. Ada bagian bank soal, ada bagian bank soal, ada bagian test maker, dan juga bagian itu. Nah, di sini Bapak Ibu nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat kalau untuk My Question Bank yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu ini merupakan bank soal Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa buat soal di bank soal. Bank soal ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Ini semuanya akan menjadi milik Bapak Ibu semua. Jadi selanjutnya Bapak Ibu kalau kita lihat lagi di bagian tengah ini, jika tadi Bapak Ibu telah buat bank soal, langkah keduanya itu adalah membuat penjadwalan ujian ataupun latihan yang Bapak Ibu. Jadi untuk membuat latihan soal atau ujian, langkah pertamanya itu membuat bank soal, langkah keduanya membuat penjadwalan. Jadi kalau kita lihat dari langkah pertama ya Bapak Ibu, untuk membuat bank soal, Bapak Ibu bisa klik yang di paling kiri bawah, ini ada add question, tombol ada ya bulatan hijaunya, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada informasi-informasi yang Bapak Ibu bisa masukkan. Jadi di sini paling atas kita lihat ada topik ya Bapak Ibu. Nah, topik ini yang kita buat tadi di menu subjek topik. Jadi bila mana ada yang Bapak Ibu rasa kurang, Bapak Ibu bisa buat kembali di menu subjek topik. Jadi informasi berikutnya yang kita isi itu adalah tipe soalnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada tipe soalnya. Kalau kita klik di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya tipe soalnya ada standar, intermediate, advance dan juga essay. Nah, di sini Bapak Ibu standar, intermediate, advance itu adalah soal pilihan ganda, sedangkan essay adalah essay. Jadi perbedaan antara standar, intermediate, advance itu adalah tingkat kesulitan soalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan tingkat kesulitan soal Bapak Ibu bisa pilih. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita lihat informasi di sini itu adalah soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan soalnya, bisa diketik di sini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat juga. Jadi bila mana di soal itu, jadi Bapak Ibu bisa lihat di soal bila mana ada gambar ataupun ada rekaman suara, Bapak Ibu juga bisa masukkan. Contohnya di sini saya masukkan untuk gambar. Jadi Bapak Ibu dipilih, Bapak Ibu juga lihat ya. Di sini Bapak bisa masukkan pilihan ganda sebagai Bapak Ibu inginkan. Lalu Bapak Ibu juga bisa masukkan pilihan gandanya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu isi pilihan gandanya, Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar, karena jawaban ini dia digunakan oleh sistem untuk mengkalkulasikan nilainya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ujian selesai, Bapak Ibu tidak perlu lagi menilai jawaban dari siswa. Itu akan otomatis terkalkulasi oleh sistem. Harus dipilih ya Bapak Ibu untuk jawaban yang benarnya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah semua informasi diisi, kita bisa klik tombol yang di paling bawah, tombol berwarna ungu untuk save. Jadi kalau kita klik di sini Bapak Ibu sudah muncul satu soal baru yang Bapak Ibu telah buat di bank soal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat lagi langkah berikutnya tadi setelah Bapak Ibu buat bank soal, langkah kedua itu adalah membuat penjadwalan ujian ataupun latihan soal yang Bapak Ibu. Jadi di sini di sebelah kiri ini ada exercise untuk latihan soal, ini bisa dikerjakan oleh siswa berulang kali. Tujuannya memang untuk berlatih. Kalau di sebelah kanan ini sistemnya ujian Bapak Ibu atau quiz. Sistemnya sama persis dengan ujian di sekolah. Jadi hanya bisa dikerjakan sekali oleh siswa. Jadi kalau kita
Ya, Bapak Ibu semua, kita lihat cara membuatnya. Bapak Ibu bisa klik. Di sini saya contohkan untuk membuat kuis. Nah, Bapak Ibu ada beberapa informasi yang perlu diisi. Jadi ada judul dari ujiannya. Jadi kalau misalkan UAS, Bapak Ibu bisa tulis UAS ujian akhir semester IPA, nanti bisa ditulis. Nah, Bapak Ibu untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa isi deskripsi dari ujiannya. Bapak Ibu bisa pilih tanggal ujiannya dari jam berapa sampai jam berapa. Bapak Ibu juga bisa pilih, bisa masukkan KKM-nya, KKM dari ujiannya. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada show result. Jadi show result ini bila mana Bapak Ibu ingin tunjukkan langsung nilainya, bila Bapak Ibu telah kalkulasi, Bapak Ibu boleh hidupkan. Jadi bila Bapak Ibu tidak ingin memberitahu siswa nilainya, Bapak Ibu boleh matikan. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, selanjutnya yang perlu diisi itu adalah total soalnya. Jadi di sini ada standar, intermediate, advanced, essay. Bapak Ibu ingin berikan berapa banyak soal kepada siswa untuk dikerjakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin berikan 10 soal standar kepada siswa, yang lain boleh dikosongkan. Jadi nantinya siswa hanya mengerjakan 10 soal standar. Jadi ini salah satu kegunaan dari tipe soal juga ya Bapak Ibu bisa pisahkan tingkat kesulitannya. Bapak Ibu bisa isi untuk bobot soalnya. Nah di sini Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu bisa isi informasi kelasnya. Jadi ujian ini ditujukan kepada kelas mana Bapak Ibu. Itu bisa dipilih kelasnya. Kelas-kelasnya Bapak Ibu bisa pilih. Nah setelah Bapak Ibu pilih kelas-kelasnya, Bapak Ibu klik save yang di paling bawah, tombol berwarna ungu. Setelah itu Bapak Ibu, langkah kita belum selesai ya. Tadi kalau kita lihat kembali, langkah pertama membuat bank soal, langkah kedua itu menjadwalkan ujian. Bapak Ibu, setelah itu kita belum memilih soal mana saja yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, untuk memberikan soal ini, Bapak Ibu bisa klik untuk ujian yang diberikan yang telah dibuat tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tanda silang merah. Jadi tanda silang merah ini menandakan bahwa ujian belum dapat dikerjakan oleh siswa. Karena Bapak Ibu belum memilih soal mana yang akan diberikan kepada siswa. Jadi caranya Bapak Ibu di paling kiri bawah kita bisa klik add question. Nah, di sini Bapak Ibu harus pilih sesuai dengan soal yang tadi Bapak Ibu masukkan ketika buat ujiannya. Nah, di sini contohnya ya Bapak Ibu, di sini ada standar dalam kurung 10, itu artinya ada 10 soal standar yang harus Bapak Ibu berikan kepada siswa. Lalu ada strict 1, artinya Bapak Ibu baru memilih satu soal standar yang diberikan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu harus memilih 9 soal standar lainnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih soal-soalnya. Bapak Ibu klik tombol yang paling bawah, tombol Add. Jadi nantinya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Akan menjadi checklist hijau. Jadi artinya ujian ini dapat dikerjakan oleh siswa. Nah, ketika siswa telah mengerjakan pada harinya ya Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di bagian result Bapak Ibu. Jadi di paling kiri bawah Bapak Ibu bisa klik result, Bapak Ibu bisa lihat siswa mana yang sudah mengumpulkan, siswa mana yang tidak mengumpulkan, siswa mana yang tidak hadir mengerjakan ujian. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk siswa-siswanya. Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu tinggal kalkulasikan nilainya. Jadi untuk mengkalkulasikan nilai, Bapak Ibu klik tombol yang berada di tengah, di paling bawah, itu ada tombol close quiz. Jadi setelah Bapak Ibu klik, sistem akan kalkulasikan nilainya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat langsung untuk nilainya. Jadi masing-masing siswa, yang mana siswa yang lulus, siswa yang tidak lulus, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu juga bisa klik untuk masing-masing siswanya. Siswa mana Bapak Ibu bisa lihat per masing-masing siswa jawabannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ya Bapak Ibu, langkah terakhirnya Bapak Ibu
Ini ya akan memudahkan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga bisa mendownload rekapan nilainya. Jadi untuk mendownload rekapan nilai, Bapak Ibu bisa klik yang di paling kanan bawah, request for report. Nah, kalau kita klik Bapak Ibu di sini akan muncul Bapak Ibu filenya. Jadi untuk rekapan nilainya Bapak Ibu bisa download. Di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa lihat informasi nama, kelas, dan juga nilai masing-masing siswanya. Itu bisa dilihat rekapan nilainya dan bisa di-download. Baik, Bapak Ibu semua, sekian sampai di sini untuk penjelasan seluruh fitur yang Bapak Ibu dapat gunakan. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Jadi di sini yang pertama tadi pertanyaan. Baik Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, nantinya tim Wikido akan informasikan kembali di dalam grup WhatsApp yang akan kita bentuk. Jadi per masing-masing sekolah nantinya akan ada grup WhatsApp bersama Wikido ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih bingung ataupun belum ada pertanyaan, tidak masalah Bapak Ibu. Nantinya kita akan bentukkan grup WhatsApp, kita akan dukung Bapak Ibu semua dalam menggunakan aplikasi. Jadi bila mana Bapak Ibu rasa nantinya ketika menggunakan aplikasi banyak pertanyaan, kita juga bisa adakan Zoom kembali Bapak Ibu seperti ini. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa request bila mana diperlukan Zoom kembali untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan. Jadi Bapak Ibu di sini saya akan bacakan dari kolom chat. Siswa apakah harus membuat akun sendiri atau didaftarkan oleh sekolah? Jadi Bapak Ibu semua, siswa itu harus didaftarkan oleh Bapak Ibu semua kepada tim Wikido. Jadi Bapak Ibu memang ada dua format data yang Bapak Ibu isi. Yang pertama itu mungkin format data guru, yang kedua itu format data siswa. Jadi dua format data ini yang akan digunakan tim Wikido untuk pembentukan akun bagi Bapak Ibu semua. Jika sudah dibentukkan akunnya Bapak Ibu, nantinya tim Wikido akan informasikan kembali di dalam